Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 308, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Rebecca Jaorin sangat tidak puas, dia selalu mengira kakek buyutnya sudah tua dan bingung. Bukankah memalukan bagi keluarga Jaorin untuk membawa pria seperti Aiden Enzo ke sana? Apalagi banyak tamu asing malam ini, kebanyakan dari mereka adalah anggota Asosiasi Seni Bela Diri Dunia, namanya untuk pertukaran dan pertukaran ide. Tetapi sebenarnya itu adalah operasi penindasan bersama terhadap lingkaran seni bela diri dalam negeri oleh orang barbar asing. Mereka ingin menekan seni bela diri Tiongkok di Asosiasi Pertukaran Wushu kali ini. Untungnya, mereka akan memiliki lebih banyak hak dan status kompetisi dalam pemilihan ketua Asosiasi Wushu dunia berikutnya. Oleh karena itu, beberapa keluarga seni bela diri sangat prihatin dengan pertemuan pertukaran seni bela diri ini, dan telah mempersiapkan banyak hal. Namun, kakek buyut tersebut justru membawa seorang pria berpenampilan sangat biasa untuk berpartisipasi. Ini membuat Rebecca Jaorin sangat sulit untuk dipahami. Apakah dia benar-benar Tuan Muda Enzo, pria legendaris yang membantu keluarga Jaorin menjadi salah satu direktur Asosiasi Wushu Dunia? Rebecca, jangan bersikap kasar kepada Tuan Muda Enzo. Johan Jaorin menatap, menegur Rebecca Jaorin, dan kemudian berkata kepada Aiden Enzo dengan sangat menyesal, Tuan Muda Enzo, maafkan saya atas kedisiplinan saya yang buruk. Rebecca menjadi sedikit kacau. Aiden Enzo tersenyum sedikit, menatap Rebecca Jaorin yang sedang membusungkan mulutnya dan terlihat sangat tidak senang, dan bertanya, apakah menurutmu aku tidak bisa melakukannya? Lupakan saja, seni bela diri ini pertemuan pertukaran penuh dengan tinju dan tendangan. Aku melihatmu, bahkan aku tidak bisa mengalahkanmu. Rebecca Jaorin, seorang gadis kecil yang terus terang, berkata terus terang. Aiden Enzo tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Jaorin, cicit perempuan Anda memiliki temperamen yang serius. Johan Jaorin buru-buru meminta maaf sambil tersenyum, saya membuat Tuan Muda Enzo tertawa. Namun, Rebecca Jaorin sangat kesal. Dia menginjak kakinya, mengangkat alisnya, dan berkata, apa katamu? Rebecca Jaorin melangkah maju dan memukul dada Aiden Enzo dengan telapak tangannya. Dia ingin memberi orang ini pelajaran. Sial, kakek buyut saya bersikap sopan, tetapi dia berulang kali membuat kakek buyutnya begitu sering membungkuk. Namun, melihat tamparan Rebecca Jaorin, Aiden Enzo hanya tersenyum ringan, berbalik ke samping, mengangkat tangannya, dan meraih pergelangan tangan halus Rebecca Jaorin. Rebecca Jaorin kaget, matanya membelalak, dan segera setelah itu, sepasang kaki lurus dan panjang menendang leher Aiden Enzo ke samping. Aiden Enzo tampaknya mengharapkan pihak lain akan melakukan gerakan seperti itu, dan dengan cepat mengulurkan tangannya yang lain, mencubit pergelangan Rebecca Jaorin dengan cepat dan kejam. Begitu saja, tangan dan kaki Rebecca semuanya dihancurkan sampai mati oleh Aiden Enzo. Ah, lepaskan, lepaskan. Rebecca Jaorin sedang terburu-buru, wajahnya yang cantik memerah, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Orang cabul besar ini benar-benar mencubit pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, dan tidak mau melepaskannya untuk waktu yang lama. Saya telah tumbuh begitu besar, saya tidak pernah begitu sembrono oleh seorang pria, kekuatan tembakannya terlalu lemah, dan serangannya terlalu kuat. Setengah dari kekuatannya telah dihilangkan sebelum mengenai siapapun. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkomentar, lalu melepaskan tangan dan kakinya, dan menatap Johan Jaorin. Johan Jaorin segera tersenyum menyanjung, apa yang diajarkan Tuan Muda Enzo adalah bahwa Rebecca telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Meskipun dia berusia 8 tahun dan berlatih seni bela diri dengan suaminya, dia tidak pernah melakukan kontes nyata dengan orang lain, yang mana membuat Tuan Muda Enzo tertawa. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, tidak peduli. Bagaimanapun, dia telah bersama Zibrano Targo selama 2 tahun, dan saya telah mempelajari semua keterampilan bertarung yang menentukan. Orang-orang seperti Rebecca Jaorin jelas mengudara, menampilkan seni bela diri yang enak dipandang. Rebecca Jaorin belum bersentuhan dengan seni bela diri yang benar-benar ganas. Rebecca Jaorin, sebaliknya, cemberut marah pada saat ini, mendengus pahit,
dan berkata dengan genit kepada Johan Jaorin, "Kakek, dia memperlakukanku dengan mudah." Johan Jaorin tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menatap Rebecca Jaorin, dan ditegur, "Baik Rebecca, jangan main-main lagi. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan menghukummu kurungan." Mendengar kurungan itu, Rebecca Jaorin segera menggumamkan beberapa patah kata dengan suara lemah. "Tuan Muda Enzo, tolong." Johan Jaorin tidak menunda dan mengundang Aiden Enzo untuk masuk ke dalam mobil di luar. Aiden Enzo berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan teks ke Vivian Low, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan akan kembali lagi nanti. Kemudian, dia mengatur agar orang-orang Tuan Berto mengawasi di sekitar hotel, dan kemudian dia meninggalkan hotel dengan ketenangan pikiran, mengikuti Johan Jaorin ke dalam mobil dan pergi. Segera, mereka datang ke Aula Seni Bela Diri, Aula Longmen. Seluruh aula memiliki warisan arsitektur dinasti Tang, dengan lentera merah yang menggantung tinggi dan pintu naga ganda di depan pintu. Aula Seni Bela Diri ini adalah yang terbesar di Shanghai, saat ini banyak mobil mewah yang diparkir di tempat parkir di depan pintu. Selain itu, orang-orang yang keluar masuk bukanlah orang biasa, mereka semua adalah anggota Asosiasi Seni Bela Diri Dunia. Mereka ditemani oleh praktisi seni bela diri yang dipilih dengan cermat yang datang untuk berpartisipasi dalam arena grup malam ini. Baru saja melewati pintu, Aiden Enzo menemukan bahwa ada banyak praktisi seni bela diri dari Fusang, negara tetangga. Karate, judo, aikido. Ada juga beberapa peserta Korea yang diduga merupakan pewaris taekwondo. Bahkan ahli waris Muay Thai, beberapa orang datang untuk berpartisipasi. Mata Aiden Enzo terpaku mendengar perkenalan Johan Jaorin, hatinya mulai berfluktuasi. Tuan Muda Enzo, tahun depan akan menjadi tahun pengganti Direktur Asosiasi Wushu Dunia. Kali ini, orang-orang dari seluruh dunia bekerja keras untuk menekan seni bela diri kami. Lagi pula, kami telah mengabdi selama 2 periode, dan banyak orang sangat tidak puas dengan ini. Pertemuan pertukaran seni bela diri malam ini sebenarnya adalah ujian seni bela diri kami oleh mereka, dan itu juga merupakan ujian bagi kami oleh orang dan kekuatan tertentu. Johan Jaorin mengikuti Aiden Enzo setengah langkah di belakang, dan berkata dengan sedikit perhatian. Aiden Enzo mengangguk, melihat arus orang yang tak ada habisnya, dan bertanya dengan suara dingin, apakah Fusang melupakan pelajaran terakhir kali? Mereka benar-benar mengirim orang seperti itu selama ini. Apa yang ingin mereka lakukan? Aiden Enzo sangat tidak senang Fusang, selalu mengincar negara kita, mencoba merebut penyatuan. 10 tahun yang lalu, selama pemilihan Direktur Asosiasi Wushu Dunia, Aiden Enzo secara paksa menekan kekuatan seni bela diri Fusang dengan cara membuka dan menutup, dan menjadikan keluarga Jaorin sebagai direktur baru asosiasi tersebut. Di luar dugaan, kali ini, kekuatan seni bela diri dari semua lapisan masyarakat di Fusang kembali lagi. Tuan Muda Enzo, saya harus mengatakan bahwa setelah 10 tahun pengembangan, kekuatan dan kekuatan komunitas seni bela diri Fusang tidak dapat diremehkan. Mereka tidak hanya menciptakan momentum di dalam negeri, tetapi juga membangun momentum di komunitas seni bela diri internasional. Mereka telah bergabung dengan banyak direktur asosiasi Wushu dunia. Kita harus memenangkan posisi ketua dewan dalam satu gerakan, kata Johan Jaorin dengan sangat cemas. Dia mengerti bahwa begitu Fusang mengambil posisi sebagai ketua asosiasi seni bela diri dunia, malapetaka pasti akan menimpa seluruh dunia seni bela diri. Terutama seni bela diri Tiongkok, tanggung bebannya. Fusang, seekor serigala dengan ambisi, telah lama mendambakan seni bela diri yang luar biasa. Oleh karena itu, ini juga alasan mengapa Johan Jaorin datang ke sini secara langsung kali ini dan mengundang Aiden Enzo untuk berpartisipasi. Dia berharap Tuan Muda Enzo sekali lagi berdiri di belakang seni bela diri dan mendukung seluruh seni bela diri. Aiden Enzo mengerutkan kening, dengan ekspresi bermartabat dan acuh tak acuh, dan berkata, saya tahu, Fusang, sejarah tahun-tahun itu, orang-orang negara kita tidak akan pernah lupa, inilah kebencian yang terukir di tulang. Sekarang, mereka ingin bertarung melawan Wushu di Asosiasi Wushu Dunia. Seni bela diri Cina ditekan dan disatukan, bermimpi. Dengan saya, Aiden Enzo, dunia seni bela diri Fusang akan selalu merendahkan seni bela diri Cina saya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ada semangat juang yang kuat di mata Aiden Enzo. Ini mengingatkannya pada karir perjalanannya selama 2 tahun. Beberapa kehidupan segar yang meninggal itu semua karena Fusang dan kekuatan tak dikenal di baliknya. Kebencian,
Kebencian tebal. Mendengar bisikan Aiden Enzo saat ini, mata Rebecca Jaurin menjadi cerah, aura yang sangat kuat. Namun, selalu terasa seperti dia menyombongkan diri. Pasukan seni bela diri Fusang tahun ini sepenuhnya siap. Di dunia seni bela diri, beberapa keluarga seni bela diri dan asosiasi seni bela diri tidak berdaya. Hanya dengan satu kata darinya, dapatkah kekuatan dan pengaruh Fusang ditekan. Segera, setelah memasuki arena, Johan Jaurin membuat pengaturan untuk Aiden Enzo, dan bergegas untuk berbicara dengan beberapa keluarga seni bela diri domestik. Aiden Enzo tidak bisa terlibat dalam hal semacam ini, lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang itu. Di sini, Johan Jaurin meminta Rebecca Jaurin untuk menemani Aiden Enzo. Di aula utama, Aiden Enzo sedang duduk di sudut, dengan hati-hati memperhatikan para seniman bela diri dari semua lapisan masyarakat di aula utama hari ini. Yang paling sering saya lihat adalah praktisi silat Fusang, yang terus merayu orang lain, yang artinya menghubungkan hati orang-orang. Saat ini, Rebecca Jaurin sedang duduk di sebelah Aiden Enzo, sedang makan makanan ringan. Dia diam-diam mengamati Aiden Enzo, karena beberapa kata di pintu tadi berdampak besar pada Rebecca Jaurin. Terutama pemandangan di hotel tadi, Rebecca Jaurin, seorang gadis berusia 18 tahun, tidak akan pernah melupakannya untuk waktu yang lama. Tidak ada anak laki-laki yang pernah menyentuh pergelangan kakinya seperti itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa pergelangan kaki adalah area paling misterius bagi perempuan? Seseorang berkata bahwa seorang pria menyentuh pergelangan kakinya, berarti dia ingin menikah dengannya. Rebecca Jaurin tersipu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gadis Huai Chun. Halo, izinkan saya memperkenalkan Anda secara resmi. Nama saya Rebecca Jaurin. Rebecca Jaurin berpikir sejenak, lalu tersenyum, memperlihatkan dua gigi taring kecil, dan mengulurkan tangan kecil seputih batu giok kepada Aiden Enzo. Aiden Enzo? Kata Aiden Enzo datar, matanya berputar-putar. Rebecca Jaurin mengedipkan matanya yang besar berbentuk bulan sabit, melirik Aiden Enzo, dan merasa bahwa pria ini sangat bodoh. Duduk di sampingnya dengan gadis cantik yang tak terkalahkan dan cantik, dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Mungkinkah dia tidak cukup menarik? Aiden Enzo bukan orang bodoh, jadi dia secara alami memperhatikan bahwa Rebecca Jaurin, yang berada di sampingnya, sedang menatapnya sepanjang waktu. Apakah aku tampan? Kamu terus menatapku? Aiden Enzo tidak bisa menahan diri dan bertanya. Rebecca Jaurin terkekeh, gigi harimau kecilnya berkilau, dia memberinya tatapan kesal dan berkata, mengapa kamu begitu narsis? Ngomong-ngomong, bagaimana menurutmu, ya, bagaimana denganku? Rebecca Jaurin malu, dengan sikap malu-malu. Lupakan saja, meskipun aku berharap menjadi pahlawan yang tiada taraf, tetapi jika dia benar-benar seperti yang dikatakan kakek, menjadi pacarku tidaklah buruk. Terutama karena dia menyentuh pergelangan kakinya. Baik, itu sebabnya. Rebecca Jaurin terus menjelaskan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aiden Enzo menggaruk bagian belakang kepalanya dengan naif, dan berkata, maaf, saya sudah menikah. Sekarang giliran Rebecca Jaurin untuk menangis, dia memutar matanya dan mendengus, bajingan. Sial, Anda sudah menikah, dan Anda masih meremehkan diri sendiri. Penuh kebencian, Aiden Enzo terkekeh dan mengabaikannya. Gadis kecil itu memiliki temperamen yang aneh, dia sangat memusuhi dirinya sendiri pada satu saat, dan sangat peduli pada dirinya sendiri di saat lain. Rebecca Jaurin juga marah dan merajuk, duduk di sebelahnya, sengaja membuat keributan dari waktu ke waktu, dan terkadang menendangnya dengan sengaja, singkatnya, sangat gelisah. Rebecca, jadi kamu di sini, aku sudah lama mencarimu. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berpakaian rapi menerobos kerumunan, dengan senyum lembut di wajahnya, berdiri di samping Rebecca. Sekilas, itu adalah pelamarnya, dan matanya penuh dengan bintang kecil yang disukainya. Mengapa kamu di sini? Rebecca Jaurin tampak sangat tidak mau berbicara dengannya, mengangkat kepalanya sedikit, dan kemudian terus menatap tajam ke arah Aiden Enzo. Hei, ayahku membawaku ke sini, ayo pergi bermain, saudari Rihanna dan yang lainnya juga ada di sini. Bocah itu memandang Rebecca Jaurin sambil tersenyum, matanya penuh rasa suka. Tapi Rebecca Jaurin mengabaikannya, dan dia lebih malu, dan menemukan bahwa gadis yang disukainya sepertinya berfokus pada pria lain, yang membuatnya sangat kesal. Hei, mari kita bicara tentangmu, menyingkirlah. Jonas Hersa menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan tidak sopan, dan bahkan menendang kakinya.
Apa-apaan? Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang berbicara dengan Rebecca? Masih duduk di sana tak bergerak. Aiden Enzo mengangkat alisnya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin, mengapa saya harus menyingkir? Jonas Hersa terkejut, menatap pria dengan pakaian biasa, dan mencibir, tidak, kamu siapa? Bicara kepada saya seperti itu, apakah Anda tahu siapa saya? Cepat dan minggir, agar tidak mengganggu saya. Jonas Hersa baru berusia 19 tahun, dan dia adalah adik laki-laki di depan Aiden Enzo. Namun, Jonas Hersa menghina, dan dia sama sekali tidak memperhatikan orang biasa seperti Aiden Enzo. Siapa dia? Orang-orang dari keluarga Hersa di ibu kota. Siapa yang berani memprovokasi diri sendiri? Bukankah itu mendekati kematian? Rebecca Jaorin kesal, bangkit dan mendorong Jonas Hersa, dan berkata dengan dingin, Jonas Hersa, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Kamu terus melihat orang ini, aku tidak senang. Jonas Hersa adalah jenis anak laki-laki yang belak-belakan, seorang lelaki tua, apakah ini sepadan dengan waktumu untuk melihatnya? Atau apakah kalian berdua saling kenal? Rebecca Jaorin memberinya tatapan dingin dan berkata, jangan tebak, aku baru saja bertemu selain itu, apa hubungannya ini denganmu? Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Kamu tahu bahwa aku menyukaimu, tapi kamu masih melihat pria lain. Kata Jonas Hersa, menoleh untuk memperingatkan Aiden Enzo, hei, keluar sekarang, percaya atau tidak, aku akan meminta seseorang untuk memukulmu nanti. Aiden Enzo kesal, mengapa dia dibenci oleh orang lain ketika dia duduk di sini? Tepat ketika dia ingin bangun, Rebecca Jaorin berdiri di depannya, menyilangkan tangannya, dan memperingatkan Jonas Hersa dengan sangat kasar. Jonas Hersa, aku memperingatkanmu, dia adalah temanku. Jika kamu berani melakukan apapun padanya, aku akan mengabaikanmu selama sisa hidupku. Jonas Hersa panik sekarang, dan buru-buru berkata, Rebecca, baik, aku salah, bisakah kamu mengabaikanku saja? Rebecca Jaorin mendengus dingin, memalingkan wajahnya dari Jonas Hersa, dan berkata, minta maaf padanya. Aku minta maaf. Sejenak, Jonas Hersa berkata dengan keras, Rebecca, apakah Anda membuat kesalahan dan meminta saya untuk meminta maaf kepada seorang lelaki tua? Lihat apa yang dia kenakan, dia berani datang ke sini. Saya tidak meminta maaf, saya tidak ingin meminta maaf kepada seorang sampah. Baik, itu yang kamu katakan. Rebecca Jaorin berkata, menarik Aiden Enzo langsung untuk pergi. Ayo pergi, jangan bicara dengan mereka. Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya, diseret oleh Rebecca Jaorin yang sombong ini. Di belakangnya, Jonas Hersa buru-buru menyusul dan terus meminta maaf kepada Rebecca Jaorin. Rebecca, jangan membuat masalah, tidak apa-apa jika saya salah, maafkan saya. Setelah keluar dari pintu, ada beberapa mobil mewah yang diparkir di pintu, yang terakhir juga BMW M4 dan Mercedes-Benz GT. 4 atau 5 pria dan wanita modis bertarung bersama. Hei, bukankah itu Jonas Hersa dan Rebecca Jaorin, apakah mereka bertengkar lagi? Salah satu anak laki-laki itu melihat sekeliling dan melihat Rebecca Jaorin berjalan keluar dari gerbang dengan marah, dan Jonas Hersa yang terus meminta maaf di belakangnya. Haha, bocah Jonas Hersa itu dikalahkan oleh Rock Delima Rebecca, dan hidupnya sudah berakhir. Aku tidak tahu sihir apa yang digunakan Rebecca. Mantan playboy itu tiba-tiba menjadi kekasih. Beberapa orang bercanda tapi tiba-tiba mereka menemukan sesuatu telah salah. Tenggorokannya seperti tercekik, dan dia tidak bisa bernapas. Karena, Rebecca Jaorin sebenarnya menarik pria lain. Brengsek, ada apa? Siapa lelaki yang ditarik Rebecca? Aku akan pergi, lelaki itu terlalu bodoh. Rebecca menyukai lelaki tua seperti itu. Kemarahan, pria itu sengsara. 4 atau 5 pria dan wanita bergaya, semuanya tampak terkejut dan gembira ketika Rebecca Jaorin menarik pria itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Jonas Hersa, jangan ikuti aku lagi. Rebecca Jaorin sangat marah, dan menatap Jonas Hersa dengan marah yang mengikuti di belakangnya. Rebecca, aku tahu aku salah, jadi tolong maafkan aku, tidak bisakah aku minta maaf? Kata Jonas Hersa. Kemudian, dia melirik Aiden Enzo yang ditarik oleh Rebecca Jaorin, pertama memisahkan mereka dengan jijik, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, hei, maafkan aku. Aiden Enzo tersenyum, tidak ingin menimbulkan masalah, terlihat bahwa kelompok orang ini dimanjakan, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, kalau begitu. Aku bisa pergi.
Rebecca Jaorin memelototinya dan tidak berkata apa-apa. Aiden Enzo berbalik dan pergi, dan Jonas Hersa berkata dengan menghina di belakangnya, "Benar-benar sial, akui kesalahanmu pada sampah." Kalimat ini membuat Aiden Enzo mengerutkan kening. Orang-orang memarahinya beberapa kali. Dia berhenti dan melihat ke langit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, dia berbalik dan berjalan menuju orang-orang yang tertawa di sana. Jonas Hersa dan yang lainnya sedang berdebat saat ini. Melihat Aiden Enzo berjalan ke arah mereka, mereka terkejut sesaat, dan kemudian berkata dengan sinis, "Hei, bodoh berani kembali. Kenapa? Aku menyukai Rebecca-ku, jadi saya tidak ingin melihatnya. Bagaimana denganmu?" Sebelum dia selesai berbicara, Jonas Hersa melihat kepalan tangan seukuran karung pasir berayun ke arah pipinya. Aiden Enzo tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tapi dia sangat kesal, jadi dia pergi. Ledakan, tinju dan pipi bertabrakan, Jonas Hersa memiringkan kepalanya, terhuyung dan langsung jatuh ke tanah. Generasi kedua yang kaya semuanya tercengang, menyaksikan adegan ini terjadi di depan mata mereka. Rebecca Jaorin membuka matanya lebar-lebar karena takjub, menutupi mulut ceri kecilnya, dan menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. "Sial!" Jonas Hersa berteriak marah, bangkit dari tanah, menunjuk Aiden Enzo dan berteriak, "Kamu benar-benar ingin mati." Melihat Jonas Hersa bergegas dengan marah, Aiden Enzo tiba-tiba mengangkat kakinya, seolah ingin menendangnya. Jonas Hersa buru-buru mundur selangkah dengan ketakutan. Kemudian, Aiden Enzo berpura-pura meletakkan tangannya di saku celananya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tahu siapa yang paling aku benci?" Semua orang sangat bingung. Pria pedesaan ini, mungkinkah dia pernah berlatih sebelumnya? Jonas Hersa juga panik, dia belum pernah melihat ada yang berani memukulnya, jadi dia kehilangan akal untuk sementara waktu. "Apa yang ingin kamu katakan?" Jonas Hersa mengepalkan tinjunya dengan wajah dingin, selama orang ini tidak bisa mengatakan apa-apa, dia pasti akan memukulinya sampai mati. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, melirik kerumunan, dan menemukan bahwa generasi kedua yang kaya ini benar-benar pengecut, dan berkata dengan santai, "Yang paling saya benci adalah generasi kedua yang kaya yang menggertak orang lain seperti Anda." Hah, semua orang terkejut. Lalu, kalimat Aiden Enzo selanjutnya adalah, "Karena tidak ada yang lebih kaya dari saya, dan tidak ada yang lebih cocok dengan istilah generasi kaya kedua selain saya, jadi Anda, dan Anda semua berpikir bahwa ada jutaan orang kaya di negara Anda. Aset, berpikir bahwa Anda luar biasa ketika saya mengendarai Mercedes-Benz BMW setiap hari, dan pergi ke berbagai pesta dan jamuan makan bersama orang tua Anda. Di depan saya, Anda akan selalu menjadi adik laki-laki." Beberapa detik mereka tercengang, ini adalah hal yang menakjubkan. Setelah jeda yang lama, salah satu anak laki-laki akhirnya sadar. "Sial, kamu benar-benar menggertak kami." Bocah malang ini benar-benar memandang rendah mereka, dan berkata bahwa dia yang paling cocok untuk generasi kedua yang kaya. Dengan pakaiannya seperti ini, bisakah dia menjadi generasi kedua yang kaya? Jonas Hersa juga bukan orang bodoh. Pada saat ini, dia bergegas maju dengan wajah marah, mencengkeram ke Aiden Enzo dan mengutuk, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah generasi kedua yang kaya." Aiden Enzo tersenyum ringan, "Jika kamu itu palsu." "Hahaha," ada semburan ejekan. "Aku pergi. Apakah lelaki tua ini idiot? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya. Mungkin dia gila." Pukulan Jonas sia-sia. "Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Dia tidak akan apakah. Anda ingin berpura-pura agresif di depan Rebecca." Mengetahui bahwa mereka tidak mempercayainya, Aiden Enzo berkata dengan tenang, "Terserah Anda untuk percaya atau tidak, tetapi saya ingin memberitahu Anda, jangan memprovokasi saya, jika tidak, orang tua Anda akan berlutut dan memohon hormat saya untuk memaafkan Anda." "Hormat saya?" Jonas Hersa tidak tahan lagi, pria ini sangat membual, dia hanya ingin memukulnya. Rebecca Jaorin berdiri di depannya, menatapnya dengan dingin dan berkata, "Beraninya kamu." Jonas Hersa menjadi marah, menunjuk ke arah Aiden Enzo, dengan wajah cemberut, berteriak, "Rebecca Jaorin, apakah kamu mencoba membela idiot ini?" Jonas Hersa benar-benar marah, wajah terasa kusam. Mungkinkah dia, Jonas Hersa, tidak sebaik orang tua? Rebecca Jaorin juga memiliki wajah dingin, dan berkata dengan sikap tegas, "Benar. Jika kamu, Jonas Hersa, berani menyentuhnya, aku, Rebecca Jaorin, tidak akan pernah berakhir denganmu." Jonas Hersa menggertakkan giginya dengan kesal,
meninju udara, dan berteriak, "Sial!" Beberapa generasi kaya kedua lainnya juga mulai berbicara mewakili Jonas Hersa. "Rebecca, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana Jonas Hersa memperlakukanmu? Untuk seorang sabi, kamu menyakiti hatinya seperti ini." Rihanna, tinggi dan ramping, berpakaian seksi, dengan kaki ramping, menatap Aiden Enzo dengan sangat tidak senang saat ini. "Ya, Rebecca, apa yang kamu lakukan seperti ini? Dia adalah temanmu." Seorang anak laki-laki memandang Aiden Enzo dengan jijik. "Ya, dia adalah temanku, dan aku melarangmu berbicara tentang dia seperti itu." Rebecca Jaurin kehilangan kesabaran, dan dia sama sekali tidak takut berselisih dengan teman-temannya. "Ayo pergi." Setelah berbicara, Rebecca Jaurin menarik Aiden Enzo pergi. Melihat Rebecca Jaurin menyeret lelaki itu pergi, beberapa orang menggelengkan kepala tanpa daya, dan menghibur Jonas Hersa. "Jonas, jangan terlalu sedih, Rebecca hanya ingin segar." "Ya, pria yang memakai pakaian kotor dan tidak punya uang itu sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Cepat atau lambat, dia akan mengetahui bahwa kamu menyukainya. Jalan-jalan, pergi minum, dan temukan beberapa gadis untukmu bersantai." Sekelompok orang menarik Jonas Hersa pergi, dan yang terakhir tampak marah dan kesal, melirik ke arah yang ditinggalkan Rebecca Jaurin. Begitu mereka akan masuk ke dalam mobil, beberapa pria parubaya keluar dari pintu aula persekutuan Longman, dan Simon Hersa ada di antara mereka. "Jonas, apakah kamu melihat Tuan Enzo?" Simon Hersa berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Jonas Hersa dan yang lainnya hendak pergi, tetapi ketika mereka melihat pamannya mendekat, mereka dengan sopan memanggil Paman Hersa. Jonas Hersa, setelah nama belakang ibunya. Bagaimanapun, keluarga Hersa sangat kuat. "Paman, apa itu Tuan Enzo?" Jonas Hersa tercengang, matanya curiga. Simon Hersa tersenyum dan berkata, "Pria yang baru saja berbicara denganmu di dalam, dan gadis dari keluarga Jaurin juga ada di sana. Tadi aku melihatmu berjalan keluar bersama. Dia bukan orang biasa. Dia adalah Tuan Enzo yang dihormati oleh Sangjiang, distrik Dajiangnan, Jinling dan tempat-tempat lain," kata Simon Hersa sambil tersenyum, matanya penuh pujian untuk keponakannya. Dia benar-benar berhubungan dengan Aiden Enzo karena gadis kecil dari keluarga Jaurin itu. "Tuan Enzo," seru Rihanna. Bukan hanya dia, tetapi beberapa anak laki-laki dan perempuan lainnya juga terkejut. Mereka semua adalah anak dari beberapa keluarga seni bela diri domestik, jadi mereka secara alami mengerti arti kata-kata Simon Hersa. Jika mereka menebak dengan benar, apa yang dibicarakan Simon Hersa mungkin adalah orang tadi. Dia sebenarnya adalah Tuan Enzo yang dikabarkan menjadi pusat perhatian. Beberapa waktu lalu, di selatan Sungai Qinhuai, satu-satunya Tuan Enzo. Dengan kekuatan satu orang, dia menggulingkan kamar dagang bawah tanah di 6 distrik, dan bahkan secara langsung dengan kejam menyerang sosok legendaris yang merupakan penguasa kedua keluarga Hong. Bahkan setelah keruntuhan keluarga Hong menimbulkan sensasi di kalangan masyarakat, keluarga Hersa pun menerima kabar tersebut dan langsung memastikan bahwa Aiden Enzo lah yang melakukannya. Dan Jonas Hersa, tentu saja, sangat mengetahui metode Tuan Enzo ini. Sangat menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Jonas Hersa panik, keringat dingin menetes dari dahinya, dan dia bertanya dengan bingung, "Paman, apakah kamu berbicara tentang pria berpakaian sederhana itu?" Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.